Zabi. Teman-teman, dulu saat saya menjadi mahasiswa seperti teman-teman, semester akhir kita nyusun skripsi dulu, betul? Iya, nyusun skripsi di semester ke-8, betul? Ya. Saya juga pernah, teman-teman, saya nyusun skripsi dari bab 1 pendahuluan sampai bab 5. Itu skripsi saya buat sendiri, bukan tipe yang copy paste. Saat itu saya, padahal nggak pinter-pinter banget sih. Ya, tapi entah kenapa pengen bikin skripsi sendiri aja gitu. Jadi dari mulai titik, koma, kata per kata itu saya hafal betul. Tapi saat hari sidang, ya, ada 2 dosen pembimbing saya, ada 2 dosen penguji. Saya maju ke depan, mulut saya seperti terkunci. Yang ada cuman buyar sih. Sampai dosen pembimbing saya bilang, "Ini kamu kenapa? Kamu selama bimbingan tuh luar biasa, bagusnya kenapa?" Bimbing, saya nggak mau bayar itu, saya nggak bimbing. Sampai akhirnya skripsi saya dapat B-. See, seberapa penting public speaking. That's why saya berdiri di sini depan teman-teman. Saya tidak mau ada iin sutilis yang lainnya. Setuju? Setuju. Saya percaya teman-teman bisa public speaking setelah mengikuti ini dengan berbagai latihan. Setuju? Setuju. Ya. Teman-teman, public speaking itu dasarnya adalah komunikasi. Kita lihat di sini. Survei International Association of Colleges and Employers mengatakan bahwa yang dianggap paling penting dalam dunia pekerjaan adalah soft skill. Salah satu soft skillnya adalah kemampuan komunikasi. Tadi sudah berdiri semua. Saya lihat di situ cara ngomongnya, cara berdirinya. Ada yang saya ini saya cita-citanya gitu ya, it's okay ya, nanti kita belajar. Ada lagi yang pocok-pocok, saya Vera, saya cita-citanya it's okay ya, nanti kita belajar supaya tidak seperti itu. Teman-teman, komunikasi basicnya public speaking itu adalah komunikasi yang positif. Yang apa? Positif. Basic komunikasi positif itu kita bangun dari one-on-one dulu. One-on-one, saya dengan satu personal seperti coach bilang bahwa kalau kita mau mulai bisnis itu, bisnis adalah about people. So how to control people is by communication. Ya, jadi kalau kita mau punya sebuah bisnis, komunikasinya dulu, positif komunikasi. Hal kecil. Seminggu yang lalu saya itu mengantri di sebuah rumah sakit. Di sebelah saya itu bapak-bapak dan ibu-ibu parubaya, sama mengantri juga. Saya mengantri, ambil nomor antrian. Hal kecil komunikasi yang saya buka sama dia dan akhirnya berdampak besar dalam hidup saya, just because kartu antrian dia, nomor antrian bapak ibu jatuh di kaki saya saat duduk. Saya bangun positive communication. Bapak ibu maaf, nomornya jatuh. Positive communication. Kalau mau negatif communication bisa, Pak, jatuh nomornya. Si, lalu si ibu itu bilang, bapak itu bilang, sorry itu saya sebelah ibunya, sebelah sana bapaknya. Ibu itu bilang, oh ya mbak, makasih ya mbak. Oh ya bu, sama-sama. Mbaknya mantri juga. Iya bu, saya dapat nomor 50. Positive communication. Etika komunikasi saat berbicara dengan yang lebih tua. Ibu itu bilang, aku dapat 58 mbak. Oh, ibu mau tukeran sama saya? Positive communication. Karena saya berpikir saya tidak terburu-buru, ya. Dan saya kasihan melihat ibu tua ini takut menunggu terlalu lama, jadi saya tawarkan tukeran nomor.
Begitu menjawab, oh tidak usah mbak, saya juga lagi nunggu anak saya. Oh ya baik bu. Namanya orang tua pasti kita minta ngomong terus. Saya tinggal di mana, terus putrinya berapa, putranya berapa. Kemudian dia nanya ke saya, mbaknya kerja atau ibu rumah tangga? Oh kerjaan saya sudah selesai nanti pagi bu. Oh iya, ngajar, tidak bu, saya usaha catering. Oh, usaha catering toh? Pak, ini loh mbaknya usaha catering. Bukannya bapak nyari catering buat di kantor? Oh iya toh? Iya. Berbicaralah kita tukeran kartu nama. 2 hari kemudian, saya diminta datang ke kantornya, bertemu dengan HRD-nya, GA-nya waktu itu, General Affair-nya. Karena untuk vendor bertemu sama GA-nya. Sampai di kantornya, saya diminta datang lagi, akhirnya saya telah kontrak untuk mensupply catering di perusahaan itu. Tidak main-main, bapak itu adalah CEO-nya. Because of what? Communication. Komunikasi yang gimana? Positif. Akhirnya, saya tanda kontrak 1000 porsi yang saya supply per hari ke perusahaan tersebut. Because of komunikasi yang positif. Jadi teman-teman, entah nanti manapun teman-teman berada, ya di halte, ya di stasiun, try to speak communication in positive way. Ya, cobalah berbicara dengan, karena kita nggak pernah tahu kesempatan-kesempatan itu, betul? Kalau sekarang banyak sekali saya ingin jadi pengusaha, awalnya dari komunikasi. Tidak sampai dari situ pentingnya komunikasi dalam bisnis. Kayak saya masuk ke situ, saya masuk ke perusahaan lain, ketemu GA-nya, manajernya, bagaimana kita offer itu usaha yang kita punya. Tapi sampai jadi teman-teman, usaha yang kita punya apa? Kamu promokan, teman-teman promokan apa itu, bagaimana benefitnya kalau misalnya pakai produk kita atau apapun itu. Jadi komunikasi adalah basic dari public speaking. Bisa? Bisa enggak ya? Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau untuk saat ini teman-teman belajar. Banyak sekali contoh-contoh yang saya tuh bikin tertarik gitu. Kemarin, nggak lama itu saya ke sebuah mall. Saya tuh nyari parfum sebenarnya. Saat saya nyari parfum, SPG Promil tidak ada. Yang ada SPG make up. Dia datengin ke saya. Kan cari parfum. Iya kemarin tuh kayaknya ada yang coba deh, saya lihat. Oh iya kak, ini pilih aja dulu. Sampai sambil saya pilih si SPG make up ngeliatin saya. Kakak ada sih disulamnya. Iya. Terus pakai pensil alis yang di laut ya. Oh, tantangan ya. Insecure. Dia bikin saya insecure. Tantangan ya. So sedikit sih yuk saya benerin ke stand saya. Dibawalah saya ke situ teman-teman. Akhirnya dibawa benar. Saya juga setting kenapa gue ikut aja ya. Gitu. Dibawa saya ke situ. Dipakein alisnya teman-teman. Kan pakai ini deh. Yang mau mereka dipakai. Emang hasilnya bagus. Emang itu barang bagus. Ditambah teknik penjualannya bagus. Ya bagus kalau bisa alis 200.000. Saya mikir, sambil dia pakai, ini mahal ya, ini mahal. Wah, tapi bagus kan? Iya bagus. Oh enggak, akhirnya saya beli. Seberapa hebat engagementnya si SPG ke customer sampai saya mau beli, karena dia nggak cuma ngalisin, dia bercerita. Oh masih kak, beli kayak gini saya nih. Jualan hari gini ya ampun. Emang ada targetnya? Ya Allah kak, 5 juta sebulan kata dia. Empati. Sih, saya langsung gila siapa banget ya, targetnya 5 juta sebulan. Sorry, sehari malah. Oh 5 juta sehari. Sehari, benar-benar teman-teman, sehari. 5 juta sehari, aduh. Empati. Dia berhasil mengambil empati saya. Saya juga bingung, gila nih SPG jago banget ngomongnya di pare. Gitu. Nah terus sambil begitu akhirnya buntutnya kan udah gak enak ya, udah dibikin cantik lah, udah dibikin ini. Akhirnya saya beli. Padahal saya
pensil alis saya cuma 30.000. Kenapa mau beli yang 200.000? Gitu kan? Because of what? Komunikasi. Bagaimana dia bisa mengoreksi apa yang ada di diri saya? Siapa? Coba, saya mau dengar. Masih lupa. Dan belakang siapa namanya? Wiki. Wiki punya pengalaman nggak? Bertemu dengan orang yang baru yang bisa membangun positif communication. Kayak tadi saya itu sama ibu-ibu itu. Oh, itu pernah. Boleh ceritain. Jadi Boleh berdiri? Biar teman-teman yang dengar. ya pasti di depan. Jadi ini cerita sebelum saya ngajar ya. Sebelum saya diterima untuk menjadi pelatih. Oh, pelatih. Ya. Oke. Jadi saya itu dulu emang suka lari ya, jogging. Jadi pas saat jogging, pas saya di parkiran motor, saya itu membantu seorang bapak. Iya. Nah, ngeluarin motornya. Sama seperti coach, jadi interaksi juga, nanya-nanya kan apa masih sekolah atau masih apa. Taunya sama-sama ini juga seorang pencaksilat juga, sama kayak tukeran telepon, terus kayak alamat. Lalu 3 hari kemudian saya itu diundang untuk datang latihan bersama. Oke. Ya, datang latihan bersama. Nggak tahunya yang orang yang saya bantu itu pelatih dari Kemenpora. Oh. Nah, mulai dari situ baru saya diajak kayak latihan bareng dari SMA saya Kemenpora. Lalu saya ikut pelatihan waktu itu pelatnas pelatih di Jakarta Timur. Karena dari obrolan itu, iya. akhirnya bisa jadi pelatnas dan alhamdulillah pelatnas diterima jadi pelatih, dapat sertifikat pelatih juga tahun 2019. Jadi dari positive communication yang dibangun, saya nanti bilang positif, ya. Dari positive communication yang Anda bangun, semua akan berdampak positif. Begitupun sebaliknya, kalau dari communication yang negatif, maka semuanya akan negatif. Contoh, kalau tadi sama bapak-bapak itu saya, jatuh ke bekasi, apakah berdampak negatif ke hidup saya? 100 porsi apa ada? Nanti nah. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti dimanapun Anda berada, coba bangun positif komunikasi. Mau mimpinya terwujud? Mau. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Maupun nanti apapun yang Anda pegang, mau itu komputer, mau itu arsitek yang ada di penggaris dan maket-maket, betul. Komunikasi adalah yang penting. So, why you must learn it? How to speak? Seperti tadi alasannya, pengen membangun kepercayaan lah, percaya diri ya, pengen bisa ngomong tanpa terbata-bata lah, pengen ngomong tapi dia nggak sampai pingsan. Atau tadi semua kalian pada dingin nggak pas dia ngomong? Dengan dingin. Ada AC. Bukan karena grogi, karena AC ya. Karena grogi atau karena AC? Dua-duanya. Oke. Bukan karena ubur-ubur. Pinter terus. Jadi dasarnya public speaking itu apa tadi? Komunikasi. Komunikasi apa? Positif. Ingat, komunikasi yang positif. Ingat semua, coba tangannya ke atas. Komunikasi yang positif Anda ingat? Ingat nggak? Kalau ingat, masukkan ke sini. Komunikasi yang positif. Thank you. Jadi yang ngantuk agak bergerak dikit gitu ya. Si cantik belakang rada ngantuk, nggak apa-apa. Bersemangat banget ini mah. Iya, bersemangat ya. Oke. So why we must learn public speaking? Karena salah satu
soft skill yang kita miliki adalah komunikasi, komunikasi lisan ya. Terus ada yang tahu kira-kira apa aja soft skill selain komunikasi? Banyak loh, itu banyak banget. Coba bantu saya. Attitude, etika ya. Problem solver, ya, pemecah masalah, pemberi solusi masalah. Apalagi mediator is about communication. Desain. Ya, desain. Hah? Emang. Soft skill boleh dibaca. Soft skill itu perilaku yang menghasilkan kinerja antar manusia. Soft skill itu kaitannya dengan manusia, bukan manusia dengan mesin, bukan manusia dengan komputer, bukan manusia dengan mobil, tapi manusia dengan manusia. Yang berikutnya, kalau tadi ada yang menjadi accountant ya, itu bukan sebentuk soft skill, itu hard skill Anda, tapi harus ditunjang sama soft skill Anda. Banyak sekali soft skill. Baca dari belakang. Baca. Nabila Syakir. Oh, Nabila siapa? Syakir bisa. Selalu kan yang sama sama Nabila ya. Baca Nabila. Inisiatif, etika, tadi attitude, berpikir kritis, kemampuan belajar, komitmen, motivasi, dapat diandalkan, dapat meringkas, manajemen waktu, fleksibel, bekerja dengan tim, mandiri, menjalankan, mampu berargumentasi logis. Siapa di sini yang suka setelah? Ya. Siapa namanya? Iya. Iya. Dipanggilnya Bi. Kalau kuat berarti manajemen waktunya kurang. Siapa yang suka di sini ntar besok tugas-tugas ditumpuk, nanti kalau udah besok baru dikerjain. Itu gimana? Aku ya, enggak ya? Tugas dikumpulin besok mau tugas belum dikerjain besok mau dikumpulin tumpuk semalam. Coba mengaku dosa. Iya, itu adalah manajemen dirinya kurang. Ya. Jadi yang kita bahas banget itu adalah komunikasi lisan. Dari sekian banyak soft skill, komunikasi lisan adalah basic public speaking untuk saat ini. Nah, teman-teman, dari soft skill ini, saya minta teman-teman menuliskan 3 tertinggi dari diri Anda dan 3 terendah. 3 tertinggi yang gue banget nih. Ya, yang gue banget misalnya kemampuan belajar, belajar gue pintar, kemampuan belajar, atau gue orangnya kreatif. 3 tertinggi dan 3 terendah yang bukan Anda banget, yang bukan gue banget. Kayak tadi, gue tuh suka telat, gue tuh kalau ada tugas ditumpuk, lalu besok gue ngerjain. Teman-teman tolong tuliskan. Saya kasih waktu 5 menit, nanti maju ke depan, jelaskan mengapa teman-teman demikian. Ya, mengapa teman-teman kreatif atau mengapa teman-teman tidak kreatif. Nanti jelaskan ke depan. Ini harus jujur. Yang bukan gue banget dan yang gue banget. 3 tertinggi dan 3 terendah. Dan bayar nggak kira-kira? Bayar? Jangan bukan orang indah ini ya, bukan orang indah. Ya, kemudian teman-teman jadi ya. Kira lama ya. Aku nggak ya, itu mandiri nggak ya?
Berarti sampai jarumnya dia kan. Sampai jarum banyak dia tangan. Iya. Nggak susah kan ya? Nggak bawa pulpennya? Oke. Namanya mana? Nggak bawa kertas? Nggak. Oh, tapi di saya gitu bawa alat tulis. Coach, Ini dari 22 ada. Dari 22 ada. saya mau tulisnya di atas kertas, tidak di note. Yang perlu kertas. Yang perlu kertas. Ada ya? Mau kertas semua nih? Ada yang mau kertas? Oke, nanti dibantu. Mau kertas? Begitu aja. Dari masih belum punya kertas? Udah. Mandiri, dapat diandalkan, bersemangat, udah pasti kan saya bersemangat sekali kan, bisa memotivasi. Nah, terus yang ketiga terendahnya itu manage waktu. Ada oh iya, Itu Cici itu Koko. Suci kan namanya. Suci ada sih. Cici aja. Suci Nurul Ilmi. SNI. Namanya holistik banget. Sesuai. Iya. Tiga jangan sampai buntu. Tiga tertinggi itu mandiri. Saya ngerasa diri saya mandiri karena apa sendiri. Terus kedua itu dapat diandalkan karena di rumah tuh nggak ada siapa-siapa lagi selain saya, jadi saya diandalkan sama orang tua. Terus ketiga bersemangat, selalu bersemangat karena saya suka sama hari-hari saya. Terus suka memotivasi orang juga, walaupun nggak bisa motivasi diri sendiri, sedikit gitu. Terus tiga terendahnya itu manajemen waktu, masih sering telat, masih belum bisa manage waktu dengan baik. Terus dapat mengatasi stres itu juga belum terlalu bisa. Oh, kamu stressful ya? Sedikit. Oh, sedikit. Kalau lagi tertekan banget ya udah naik gitu. Iya, namanya juga hidup ya. Terus ketiganya kreatif, kayak kurang kreatif gitu. Kurang kreatif. Oke, thank you. Ci, boleh tunjuk temannya siapa yang mau dipanggil? Yuda. Yuda. Suci masuk daftar istri ketiga. Istri kedua Bu. Maju Yud. Saja. Jadi pertama soft skill yang menurut saya tidak tertinggi dari diri saya. Pertama itu komitmen. Saya sangat menghargai orang lain. Bahkan setiap kali saya masuk ke organisasi ataupun ke suatu tempat, jika itu tanggung jawab saya, maka saya akan berkomitmen terhadap hal tersebut. Iya. Ya. Nah, jadi saya akan terus berkomitmen karena itu merupakan tanggung jawab saya. Yang kedua itu manajemen waktu. Karena saya nggak mau orang itu nunggu saya, tapi saya bisa bisa apa sih namanya Bu? Lebih baik menunggu. Lebih baik menunggu daripada ditunggu gitu. Oke Yud. Yang ketiga itu mendengarkan. Coba nya dikurangin ke Iya. Yang ketiga itu bisa mendengarkan. Karena ketika kita mendengarkan orang lain, kita akan bisa pertama itu memotivasi, terus mengasih saran, serta kita dapat juga pengalaman dari mereka seperti itu. Nah, terus tiga yang menurut saya itu sangat kurang dari diri saya dan mau saya kembangin. Yang pertama itu berargumentasi logis. Karena jujur, iya.
karena saya suka kadang beberapa emang suka berargumentasi, tapi kadang juga nggak suka. Kalau misalnya bisa dihindari, mending dihindari gitu. Karena pasti akhir-akhirnya takutnya ada tengkar gitu, atau enggak main fisik. Terus dapat mengatasi stres. Nah ini kekurangan saya karena biasanya emang susah. Nah, terus fleksibel. Yang itu fleksibel. Itu lagi. Yang ketiga itu fleksibel, karena jujur fleksibel itu susah. Kayak kita di tempat baru harus menyesuaikan diri. Nah ini yang menurut saya kurang dari diri saya, dan memang mau saya kembangin nantinya buat supaya diri saya lebih fleksibel lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, Yuda, tunjuk siapa temen yang mau dipanggil. Gak salah. Iya. Ngopi itu kepanjangannya bro, sis gitu. Apa tuh ngopi? Ngobrol perkara inovasi. Ngobrol dalam gitu ya kan. Nah, mencermati cara bicara kita, bahasa kita, gitu kan. Apapun itulah, pakai bahasa tongkrong. Cuma nanti tinggal dibicarakan aja. Misalnya di tongkrongan sama di kelas, tentunya bahasa itu memang dibuat senyaman dan seasik mungkin buat teman-teman pribadi dan bagi yang mendengarkan. Seperti itu ya. Jadi kita akan bertemu lagi nanti di pekan yang akan datang. Ya, tentunya masih banyak hal yang akan kita pelajari. Silahkan ini teman-teman bisa dievaluasi lagi, ya, diperbaiki lagi, dan kita akan lebih banyak belajar, lebih lanjut lagi, dan tentunya akan lebih banyak praktek buat teman-teman semua, dan biar lebih percaya diri lagi, lebih paham lagi, dan sebagainya. Oke, sebelum saya tutup, studi mengatakan bahwa dalam berkomunikasi sama halnya dengan berinvestasi. Tiap nilainya akan terus bertambah. Kami dari Kata Renta, kami undur diri. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.